Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih seperti biasa meneruskan pengajian kita, alhamdulillah. Meneruskan pengajian kita, alhamdulillah. Pada malam ini tema kita, judul kita masih dalam berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ya. Firman Bismillahirrahmanirrahim, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Itu surah An-Nisa ayat 36. Artinya, wa'budullaha, sembahlah Allah dengan tata cara yang telah diterangkan oleh Rasul. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Itu masalah sembahyang. Tapi semuanya aspek ibadah, berbuat ibadahlah kamu sebagaimana kamu lihat aku berbuat ibadah. Gitu. Salah satu di antaranya, Nabi itu orangnya pemaaf, pemurah, tidak lekas marah. Itu Nabi itu, ya, Insya Allah. Puasanya ini besok nih Pak nih, hari Sabtu tanggal 1 Rajab besok ya, Sabtu tanggal 1 Rajab. Besok Jumat tanggal 29, tanggal 30 Jumadil Akhir. Terakhir besok. Sabtu masuk 1 Rajab. Nah, bagi siapa yang ingin puasa sunat Rajab, ya puasalah sunat Rajab. Nah, itu hari Sabtu, kita ingatkan kembali, hari Sabtu sudah mulai masuk bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu dia 29 hari. Bulan Rajab 29. Ini Jumadil Akhir 30 hari. Besok terakhir. Masuk Rajab hari Sabtu 29 hari nanti. Setelah selesai Rajab 29 hari, masuk Sa'ban. Sa'ban 30 hari. Jadi bulan Islam itu 1 kali 30, 1 kali 29, 1 kali 30, 1 kali 29. Itu hitungan bulan Islam. Kalau bulan matahari, bulan nasional 30, 31, 30, 31, kecuali Februari 28.
Jadi kalau bulan nasional, bulan Samsiah itu 1 tahun 360 hari. 1 tahun 52 minggu, sama minggunya sama. Kalau bulan Qamariyah, bulan Islam, 360 hari kurang 11. Kurang 11. Jadi 359 hari bulan Islam. Artinya setiap tahun itu 11 hari bedanya. Jadi bapak-bapak ini yang suka bayar zakat, ini kita nasihatkan nih supaya tahu, jangan nanti terutang zakat. Bapak umpamanya membayar zakat atau ibu membayar zakat tanggal 1 Januari. Ya, tanggal 1 Januari tahun ini. Tahun depan kurangkan 11 hari. Jadi berapa? Tanggal 22 Desember bayar zakat. Kalau tetap membayar zakat tahun depan tanggal 1 Januari terhutang zakat 11 hari. Terhutang 11 hari. Itu yang silap kita itu. Ini masalah zakat harta, yang punya harta. Kita ingatkan, mungkin kawan-kawan kita di sini ya tidak semuanya kayak saya miskin begitu. Bapak ini banyak yang punya harta ini di sini. Jadi begitu kalau membayar zakat ya. Jadi kurangkan 11 hari dari tanggal kita pembayaran itu. Begitu. Jadi artinya kalau 1 tahun 11 hari, jadi dalam 30 tahun 1 tahun. Seseorang yang berumur 30 tahun dalam bulan nasional, dalam bulan Islam dia 31. Itu Pak. Saya sekarang ini umur saya dalam bulan nasional 68. Berarti tambah berapa? 2 tahun kan? 30 60 2 tahun. Berarti umur saya itu 70 dalam bulan. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang umur 70 berarti 72. Gitu. Jadi ini tadi yang saya ingatkan ini bagi yang rajin membayar zakat. Ya, bagi yang rajin membayar zakat. Ya itu dia ya. Jadi 11 hari sebelum tanggal. Sebaiknya gunakan bulan Islam kalau bayar zakat. Jadi supaya kita umpamanya bulan Islam saya bayar zakat ini tanggal 1 Rajab. Tahun depan saya bayar lagi zakat harta saya tanggal 1 Rajab. Ya gitu. PBB-nya, PBB. Pajak bumi. Jadi begitu perhitungan. Jadi kalau ini kita minta maaf ini ya, minta maaf. Kalau diundur-undur, dia bayar bulan saja Januari, tahun depan bayar lagi Januari, tahun depan bayar lagi Januari. Berarti setiap tahun dia terhutang zakat kepada Allah. Kepada Allah itu kepada kaum muslimin 11 hari. Hitung itu 11 hari itu. Nah gitu Pak ya, jadi perhitungan zakatnya kalau umur begitu. Ya. Nah, jadi kembali kepada pelajaran kita tadi itu wala tusyriku wa'budullah, sembahlah Allah wala tusyriku bisyai'a. Jangan kamu mensekutukannya. Ya. Sama dengan tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi zakat itu juga cara Nabi. Hanya ada satu yang
maju cara melihat anak bulan. Nanti nih menjelang bulan Ramadan, Sya'ban, itu melihat anak bulan. Kalau cara Nabi dulu, sahabat disuruh naik ke atas bukit untuk melihat langsung dengan mata. Kalau terlihat bulan sabit, lapor kepada Nabi. Kemudian ada saksinya, ada saksi, tetap ada saksi. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu, karena sudah alat-alat modern ini untuk melihat anak bulan itu sudah pakai alat-alat canggih. Entah apa-apa namanya alat itu. Dan di seluruh pulau-pulau di mana-mana tempat matla'us syamsi itu dipantau. Itu cara melihat anak bulan. Itu makin maju. Tapi kalau zakat tidak boleh, salat tidak boleh berubah. Sebagaimana Nabi salat begitu kita salat, bagaimana Nabi zakat begitu kita, bagaimana Nabi puasa begitu kita puasa. Tidak boleh berubah. Nah, hanya bahasanya barangkali kalau kita bahasa sekarang imsak. Kalau zaman dulu kamu ngelihat Fajar Shodiq, lah di sini sekarang mau lihat Fajar Shodiq bagaimana, rumah orang bertingkat-tingkat, nggak bisa kita melihat fajar. Udahlah pakai jam aja. Jadi begitulah semuanya tata kehidupan Nabi itu, kecuali melihat anak bulan, kecuali hal-hal yang modern. Perjalanan sama dengan kalau Nabi pergi musafir, itu musafirnya sholat jamak, sholat kosornya Nabi itu 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan unta 2 hari. 2 marhalah. Jadi setelah zaman ini modern, orang udah nggak naik unta lagi, dihitunglah perjalanan 2 marhalah ini berapa kilometer. Ternyata lebih kurang 85 kilometer. Kalau zaman dulu naik unta 2 hari 2 malam, 2 marhalah. Sekarang 85 kilometer, naik motor aja udah bisa dicapai 1 jam, naik mobil 1 jam, naik pesawat apalagi. Itu jarak orang mengqashar sholat. Jadi begitu betulnya. Seseorang yang musafir, pergi musafir keluar dari kampungnya 2 marhalah atau lebih, boleh mengqashar sholat, boleh tidak puasa pada bulan Ramadan. Tuh kemudahan yang ada pada zaman sekarang ini, tetap hukum itu berlaku. Nah, jadi 2 marhalah itu kalau bapak-bapak pergi keluar dari kampung kita ini 85 km, bolehlah sholat itu qashar ataupun qashar jamak. Nah begitulah seterusnya zakat. Haji juga sama. Kalau haji, zaman haji itu Nabi dari Madinah ke Makkah itu bisa 14 hari perjalanan. Bayangkan Pak, padang pasir yang begitu dahsyat ditempuh. Sekarang kita ini dari Indonesia mau pergi ke negeri Madinah cuma 8 jam aja naik pesawat. Berapa ribu kilometer itu? 8 jam. Makin hari makin canggih. Perjalanan dari Madinah ke Makkah sekitar 500 km itu ditempuh beberapa hari naik unta. Kemudian berkembang naik bus 6 jam. Sekarang berkembang lagi, ada kereta cepat dari Madinah ke Makkah. Cuma 2 jam atau 1 jam lebih udah nyampe. Ke depan nggak tahu lagi apa yang akan terjadi masa depan ini. Jadi kita tidak tahu perkembangan teknologi ke depan ini bagaimana.
Sekarang kalau kita lihat di Makkah sendiri orang tawaf itu kan begitu banget tuh. Bertawaf sampai di atas itu sudah ada skuter untuk orang-orang yang tua, skuter di tingkat 3. Tuh. Kita tidak tahu ke depan. Bisa-bisa wallahu alam bisawab. Nanti kita tawaf itu memang berdiri aja. Berdiri terus secara otomatis sudah muter. Kayak kuda apa tuh namanya, kuda pusing ya. Udah gitu aja. Udah ada liftnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu perkembangan zaman teknologi. Ya, jadi katanya begitu, itulah tadi itu. Dengan tata cara yang diterangkan oleh Rasul, tidak boleh mengarang sendiri. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Dan berbaktilah kepada orang tua. Nah, di sini ada catatan. Berbakti kepada orang tua, baik orang tua yang muslim maupun orang tua yang belum masuk Islam, tetap wajib berbakti. Itu ajaran Nabi itu. Jadi orang-orang mu'allaf itu tetap wajib taat kepada ibu bapaknya, kecuali disuruh makan-makan yang haram, kecuali diajaknya umpamanya pergi ke gereja. Ini kan sekarang banyak mu'allaf ini, wah disuruh masuk lagi agama mereka itu, disuruh makan-makan barang yang haram. Enggak boleh. Tetap hubungan antara kedua orang tua tetap dijaga. Ya. Dan berbuat baiklah kepada kerabat, anak yatim yang piatu atau bukan, orang-orang miskin, tetangga-tetangga yang dekat atau yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, orang yang berpergian kehabisan bekal. Itu ibnu sabil. Umpamanya begini, ibnu sabil ini begini, tiba-tiba ke masjid kita, ke kantor itu datang seseorang yang mengaku. Ini sekarang kita udah nggak percaya. Ada berapa kali datang mengaku, saya ini Pak Musafir mau pulang ke satu tempat lah, kata ke Jawa Timur, ke Surabaya. Saya kehabisan ongkos. Tuh. Itu namanya orang itu ibnu sabil, musafir. Terus bagaimana sikap kita? Wajib kita beri ongkosnya untuk sampai ke tempatnya. Jangan sekedarnya aja. Nanti kadang ibnu sabil orang mau pulang ke kampungnya cuma dikasih 50.000. Dan nggak cukup ongkos. Itu namanya ibnu sabil itu ada hak. Kalau istilahnya bulan puasa, bulan Ramadan, mereka datang ke sini, ibnu sabil wajib boleh diberikan dari uang zakat fitrah itu. Ya, itu Pak ya. Surah An-Nisa ayat 36. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kepada Allah dan dengan menyebut namanya kamu saling meminta. Atau sebab kebiasaan pengemis bila meminta sesuatu mengatakan billah atau Allah lalu meminta sesuatu. Itulah pengadaan di negeri Arab. Dan peliharalah hubungan sanak kerabat. Nah, kita baca hadisnya. Kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayu. Qala birrul walidaini. Qultu summa ayu. Qala al-jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Artinya dari sahabat Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdurrahman. Pertanyaannya itu apa ya Rasulullah? Manakah amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Tinggi? Tuh. Ayul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala. Apa amal yang dicintai Allah Ta'ala? Paling dicintai, ahabbu. Apa yang disukai Allah itu? Ini yang ente kerjakan sudah ini. Yaitu Rasul menjawab, melakukan sholat tepat pada waktunya. Artinya tidak dikerjakan di luar waktunya, tidak diqadha. Itu. Alhamdulillah ya jamaah kita. Yang dimaksud dengan tepat waktu, kalau kita dalam mazhab Syafi'i ada 5 waktu. Ada waktu aula. Waktu aula itu ialah sebelum azan dia udah ada di masjid. Dia sempat salat sunat, kemudian langsung berjamaah. Itu waktu aula. Nanti ada lagi waktu yang lain. Orang yang datang terlambat. Terakhir sekali waktu sholat itu ialah dianggap mengerjakan sholat pada waktunya. Gini Pak, termasuk ini. Kita ini sholat zuhur sudah jam 3.29. Zuhur masih ada waktu. Ini sekarang sudah jam 3.29. Tiba-tiba kita angkat usolli pada zuhri arba rakaatin, ada anda ta'ala Allah. Baru bismillahirrahmanirrahim azan asar. Nah, tetap ini dianggap sholat pada waktunya walaupun udah masuk waktu asar. Dia terlambat tapi dia sempat takbiratul ihram pada waktu sholat itu. Gitu. Jarang terjadi seperti itu Bang. Mungkin gak pernah kali. Nah, kalau sudah umpamanya subuh nih. Biasanya subuh orang bangun terlambat. Yang biasa. Subuh tiba-tiba bangunnya udah jam 7 atau jam 8. Ya, 7-8. Udah, tetap langsung wudhu. Kalau mandi wudhu langsung sholat. Usolli pada subuhi rakaataini qadhaan. Jangan ditunggu nanti aja digabung dengan zuhur. Nggak boleh, itu melambatkan waktu. Jangan. Yang dimaksud dengan melambatkan waktu, andai kata dia begitu sikapnya, tiba-tiba wallahu a'lam qadarullah dia meninggal, dianggap dia tidak melaksanakan sholat subuh karena melambatkan. Itu Pak. Jadi begitu ada waktu walaupun terlambat langsung melaksanakan. Jadi sifatnya kawan-kawan kita yang dulu kawan-kawan saya santri itu ada yang begitu. Ada yang digabung. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib digabung waktu isya.
Aduh, itu kawan-kawan dulu. Tapi dia masih mengerjakan. Tapi jangan, kalau boleh jangan laksanakan waktu sholat pada waktunya. Itu yang paling baik. Jadi melaksanakan sholat pada waktunya. Apalagi seperti jamaah kita seperti ini. Sebelum azan ataupun sesudah azan, pas azan mereka sudah berbondong-bondong datang ke masjid. Itulah amal yang disukai, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu yang paling disukai Allah tuh. Daripada yang lain-lain, ini salat adalah mahal. Kenapa salat itu mahal? As-salatu imadud din. Salat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Kalau Bapak pergi berjalan, naik kereta kayak kita, naik bus kita, naik pesawat kita, heran saya. Orang yang mantap-mantap imannya itu di kereta sholat. Kadang kita jamak kosong, dia sholat. Di kereta ngikut tempat duduk. Kalau di kereta sudah siap berwudu, ikut tempat duduk. Nggak bisa ngadep kiblat. Hebat, salut saya. Di pesawat ada khusus dekat WC itu, ada ruang untuk sholat. Jadi kalau di pesawat bagaimana sholatnya? Sholat duduk. Kalau sholat berdiri takut kita goyang. Di kapal laut ada khusus ruangan untuk sholat. Kapal laut itu. Jadi kiblatnya itu sesuai dengan haluan kapal. Nah, kalau haluan kapal ke sini kiblat berubah itu ya. Itu kalau di laut itu ya. Nah, jadi Nabi senang sekali orang yang melakukan sholat tepat pada waktunya. Tuh, tepat waktunya. Jadi laksanakan sholat itu pada waktunya. Tapi jamaah-jamaah kita di sini itu tidak senang dia sholat kalau dia nggak berjamaah. Itu manusia luar biasa, Pak. Dia tidak tentram hatinya kalau dia tidak sholat berjamaah. Itu orang udah tarafnya luar biasa itu. Ada lagi 2 jam 3 jam sebelum waktu sholat itu dia udah ada. Aduh, itu luar biasa itu, Pak. Itu namanya disebut dalam kitab hadis itu orang yang seperti itu, Pak. Kalau bapak-bapak di sini hari Jumat nih udah banyak nih, jam 10 udah banyak nih. Itu orang luar biasa itu. Itu namanya ar-rubat. Ar-rubat dikatakan Nabi, inilah orang ini penjaga perbatasan. Tentara penjaga perbatasan. Itu namanya ar-rubat, ar-rubat, ar-rubat kata Nabi. Ini di sini kita alhamdulillah ini. Jam 10 jam udah hampir penuh ini. Namun ya yang lain-lain ya. Kalau di masjid lain nggak ada, Pak. Saya keliling di daerah Bekasi ini, jam 11 juga belum ada orang di masjid. Jam 11 di masjid mana? Yang besar-besar Al-Barkah jam 11 paling ada berapa orang merbot, ada berapa orang tua-tua. Di masjid Jami Azhar itu, masjid hebat, semuanya AC, karpetnya tebalnya itu 5 inci. Jam 11 belum ada orang. Karena situ banyak karyawan, banyak pekerja. Di sini kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini sana udah ada pojokan, di sini udah ada pojokan, yang pojokan sana, yang di pojokan sana. Terus kita budayakan itu sudah mungkin di sini sudah sejak zaman dulu ya. Sejak zaman almarhum Guru Majid ya, Pak Bakir ya. Almarhum Guru Majid itu jam 8 udah di masjid itu. Luar biasa. Ini masjid sini aja yang ada ini. Coba bapak pergi ke tempat lain. Jam 10 bingung orang. Apa ini ke masjid jam 10 ini? Ini di sini aja ada. Alhamdulillah. Ya, syukur kepada Allah ya.
makmur masjid kita, bersyukur kepada Allah. Ini orang pangkatnya yang datang-datang awal ini namanya ar-rubat. Rubat itu kata Nabi, itu dia tentara penjaga perbatasan. Wallahu alam maksudnya apa. Itu salat pada awal waktunya. Nggak apa-apa juga kalau datang pas azan juga ada masalah. Lewat juga orang udah pulang dia sholat juga nggak ada masalah. Tetap tepat pada waktunya. Hanya yang paling bagus itu adalah di awal waktu. Mungkin orang bekerja di kantor nggak bisa barangkali mendengar azan keluar, ya orang kantor mah jangan mendengar azan, jangan keluar, bisa dipecat lama-lama itu. Tunggu nanti. Kalau orang-orang udah pensiun kayaknya kurang bagus ya. Kalau nggak datang ke masjid sebelum azan itu mah kurang bagus kayaknya. Kalau orang kantoran, orang bekerja, ya nggak apa-apalah, namanya orang dagang, orang jaga toko, namanya nggak apa-apa. Tapi kalau orang udah nggak ngapa-ngapain, ya begitu Pak ya, istilahnya bahasanya ya seperti itulah. Bismillah. Ya, cinta. Yang kedua, apalagi amal yang paling baik kata Nabi? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya ada. Ya Allah, anak-anak muda ini yang masih ada ayahnya, yang masih ada ibunya, beruntunglah. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, saya sebutkan nih, yang punya orang tua ayah atau ibu, Nabi mengatakan, seorang anak apabila menatap wajah ayahnya atau ibunya, tatap itu anak itu akan mendapat pahala haji dan umroh. Tengok orang tua kita itu gitu ya. Baik orang tua sakit ataupun tidak sakit, kita tatap dengan penuh rahmat, rasa kasih sayang kepada orang tua ini. Itu hadis ilmu jiwa yang paling besar. Kalau kamu bisa melihat wajah ayahmu atau ibumu dan hatimu senang melihatnya dengan cahaya, dengan penglihatan kasih sayang, engkau dapat pahala haji dan umrah. Tapi awas, sebaliknya. Ini hadis ini di sebaliknya ada ini. Kalau seorang anak, auzubillah min dzalik, jangan terjadi, melihat ayahnya dengan ibunya, timbul di dalam hatinya, inilah yang membuat rumah tangga saya hancur. Inilah membuat istri saya ngomel-ngomel. Inilah yang habis Pak. Nauzubillah, jangan Pak, jangan sampai anak begitu Pak, ya Allah. Kalau begitu seorang anak melihat orang tuanya, hancur kamu punya hidup. Susah rezekimu. Pasti susah rezekimu. Tatap wajah ayah kita, ibu dengan senang hati. Insya Allah rezeki kita akan murah. Rezeki kita ada. Ya Allah. Pak, ini Nabi itu, makanya hadis itu hadis ilmu jiwa. Dua, bagaimana keadaan jiwamu ketika menatap wajah ibumu atau wajah ayahmu? Adakah rasa rahmat atau sebaliknya? Nauzubillah min dzalik. Ya,
Kita usahakan mari Pak, anak-anak ini mari kita bina terus ya Allah. Jangan bosan-bosannya Pak, ayah kita ibu kita udah sakit, udah berak di tempat tidur, kencing tempat tidur, jangan bosan. Mereka itu orang-orang berjasa kepada kita ya Allah. Jangan bosan. Mereka tidak lama mereka itu lagi tinggal dalam dunia ini. Setelah mereka pergi engkau dapat rahmat karena mengurus itu tadi itu. Kadang orang tidak sabar Pak, nggak sabar orang Pak. Sudah begitu keadaan orang tua, orang nggak sabar, nggak peduli, nggak ngurusin makannya, nggak ini, aduh. Hati dalam hati ngomel. Awas, Allah yang tahu hati kita, orang lain tidak tahu. Nauzubillah min dzalik. Jangan, tetap usahakan rahmat. Ingat jasanya, ingat baktinya kepada kita, membesarkan kita, menyusukan kita, memelihara kita waktu kecil. Bayangkan kalau terjadi yang jelek pada waktu kecil. Banyak enggak sekarang ini seorang ibu membuang anak di tong sampah? Banyak. Bagaimana itu kalau terjadi pada diri kita? Bagaimana? Ini alhamdulillah orang ahli ibadah. Kalau sekiranya tadi ayah ibu kita itu, umpamanya bayangkan yang jeleknya lah ya, menyerahkan kita ke pendidikan non muslim, kan banyak itu anak-anak orang Islam diambil, dibawa ke luar negeri oleh orang Belanda, dibawa ke luar negeri oleh orang Korea, ikut agama bapaknya. Tiba-tiba setelah 40 tahun bertemu lagi, beda agamanya. Ini agamanya, agama bapaknya yang mengambil pada waktu kecil karena diserahkan ke panti yayasan itu. Bayangkan itu. Bersyukur kita kepada orang tua, kuat dia memelihara kita sampai kita seperti ini. Tak pernah diserahkan kemana-mana. Walaupun keadaannya susah, miskin apa, tetap dipertahankannya anak ini. Oh, itu jempol Pak. Bayangkan itu orang tua itu. Itu manusia yang bertanggung jawab. Itu yang luar biasa. Alhamdulillah. Wajib kita cium tangannya Pak, ya Allah. Ya ada masanya kesuksesan mereka berakhir. Ada masanya kesuksesan orang tua itu berakhir. Tapi perjuangannya, ini yang perlu kita pandang. Masalah kesuksesan ada berakhirnya. Begitu sudah pensiun, habis sudah kesuksesan, nggak ada lagi. Udah. Tapi ingat, jasa mereka itu menyelamatkan akidah kita. Ini yang paling penting. Menyelamatkan akidah kita pada waktu kecil kita tidak diserahkannya kepada lembaga-lembaga non-muslim. Selamat, alhamdulillah. Itu satu yang harus kita puji dengan orang tua ini. Yang kedua ya, walaupun mereka kita mendidik kita ala kadarnya seperti barangkali ya, alhamdulillah sehat sekarang. Bayangkan yang jelek-jeleknya itu, kalau saya tadi sekiranya saya begini. Kan masih banyak di Indonesia ini seorang anak nggak ketahuan siapa ayah ibunya, nggak tahu siapa ayah ibunya dia. Allah. Tapi itu semuanya qadarullah, ketentuan Allah terhadap manusia itu. Inilah contoh agar supaya menjadi perbandingan bagi kita. Betapa hebatnya perjuangan orang tua ini. Kalau kita baca kisah-kisah orang tua yang menyerahkan anaknya kepada panti-panti asuhan itu, hidupnya susah. Hidup susah, nggak sanggup memberi makan anak ini. Mau nggak mau diserahkan. Akhirnya itulah yang terjadi, nauzubillah min dzalik. Kita ini selamat. Itu yang perlu kita terima kasih itu. Ayah ibu, cium tangan ya Allah. Ya Allah, saya merasakan ke diri saya.
Kalau tadi saya ini nggak disekolahkan di pesantren, nggak jadikan apa, jadi apa saya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Karena kawan-kawan kita banyak yang nggak tahu agama, nggak ngerti soal agama ini. Bersyukur, Pak. Itu Pak, kalau kita ceritainnya, aduh, sangat besar jasa orang tua, jasa bakti orang tua itu sangat besar. Itu Pak, ya, Masya Allah. Masih ada waktu nggak nih? Bahkan satu kisah ini dalam hadis ini nanti kita ceritakan. Sayyidina Umar punya anak Abdullah, gitu. Sayyidina Umar punya anak Abdullah. Kalau kemarin kan sudah saya ceritakan itu, engkau dan dirimu adalah hak ayahmu. Sekarang ini begini, satu hadis di belakang nanti. Si Abdullah ini punya istri, sangat dicintai Abdullah. Tapi ayahnya enggak suka dengan istri si Abdullah ini. Bayangkan Pak, jangan. Tiba-tiba Umar datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku tidak suka dengan mantuku itu, tetapi anakku Abdullah sangat sayang kepadanya. Panggil. Kata Nabi apa? Ceraikan istrimu. Serem Pak ya kalau kita dengar itu bahasa Nabi itu ya. Karena ayahmu lebih berhak untuk dirimu daripada dirimu sendiri. Berani kita Pak begitu Pak, menceraikan istri yang kita cintai demi mentaati ayah? Nggak ada orang sekarang, nggak ada. Hanya zaman Nabi itu, karena dia menghormati ayahnya, hak ayahnya lebih besar daripada Abdullah, cerai. Apalah arti sebuah cinta, tetapi bakti kepada ayah ibu itu lebih besar. Masya Allah, luar biasa. Nih ada pertanyaan nih, silakan nih Pak Jamaah nih. Ada pertanyaan? Ya silakan. Kita kan udah jadi orang tua nih, artinya udah banyak punya cucu, barangkali udah punya cicit kan ya. Iya. Jadi apakah boleh kita kalau malam ya, sewaktu kita ada waktu malam sholat tahajud ya, kita minta jangan sampai kita kentak-kentak nih sakit, kentak-kentak di balai sampai bertahun-tahun gitu. Kita minta supaya jangan lama-lama gitu. Iya. Apakah boleh kita minta begitu Pak? Tuh. Karena kenyataan boleh Pak. Takutnya nanti yang rawat kita nggak sabar gitu. Jadi mereka durhaka sama kita. Inilah yang kita takut ini. Bisa, boleh kita minta kepada Allah. Bahkan yang paling hebat, tapi ini wali Allah yang saya tahu ya. Yang saya tahu wali Allah di hadapan mata saya ya. Allah. Satu hari dia minta kepada Allah dengan kalimat, Ya Arhamar Rahimin, amitna ala dinil Islam. Ya Arhamar Rahimin. Itu minta mati tuh Pak, doa Ratibul Haddad itu. Ya Arhamar Rahimin, amitna ala dinil Islam. Ya 7 kali ya. Ya Arhamar Rahimin, amitna ala dinil Islam. Itu karena pas pada hari itu ada seorang orang alim wali Allah datang, dia berdoa, itu dia juga wali Allah, mati pada hari itu. Disembayangkan oleh wali Allah itu. Itu kisah nyata, bukan cerita. Nah, macam ya kayak saudara kita Haji Asmadi itu kelompok seminggu. Ya memang keluarga kaget sih. Iya, iya. Setelah kita pikirin mendingan kita takut. Kalau keluarga kita takutnya kalau kita mengendak-kendak tahun-tahun takut kaget sabar gitu. Ya. Kalau keluarga almarhumlah Haji Asmadi itu, dia itu disenangi, disayangi oleh keluarganya karena dia sayang sama keluarganya.
dan Allah kasih seminggu ya, seminggu Allah. Tapi sebenarnya ada hikmah. Kalau anak-anak saudara ini umpamanya di rumah bapak ini ada orang tua sakit, ada apa semuanya, anak harus paham bahwa sakit ini adalah pengampunan dosa bagi orang ini. Sabar. Kalau sabar si sakit, ini yang menjaganya yang kita takut. Nauzubillah min zalik. Hanya ada keuntungan bagi menjaga orang yang sakit seperti itu. Ada yang bertahun-tahun Pak, ada yang sampai 5 tahun, ya 5 tahun. Keberkahan hidup akan diperolehnya setelah ini meninggal. Keberkahan hidup. Tapi kalau tidak peduli, nauzubillah min zalik, itu kita tidak. Begitu kalau saya mau dapat saya. Ya, begitu kentang-kentang bertahun-tahun. Iya. Ente sering baca ya arhamar rahimin amitna ala dinil Islam. Itu kalau kita musim sakit, minta itu supaya saya panggillah saya ya Allah tapi dalam agama Islam. Aduh. Itu doanya luar biasa itu Pak Bakri itu. Kalau udah nggak ketahan lagi ya udahlah. Mintalah ya arhamar rahimin amitna ala dinil Islam, ya arhamar rahimin amitni ala dinil Islam. Panggillah aku tapi dalam agama Islam. Jadi kesimpulannya boleh gitu. Boleh. Boleh. Masya Allah. Jadi kan ada sebuah doa, Allahumma ahyini in kanal hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau sekiranya hidup itu baik untukku. Wa amitni, matikanlah aku, makanatil mautu khairul li. Kalau mati itu baik untuk saya. Ada doa itu. Itu doanya. Allahumma ahyini in kanal hayatu khairul li wa amitni in kanal mautu khairul li. Hidupkanlah aku kalau hidup ini baik untukku, matikanlah aku kalau itulah yang terbaik. Itu biasanya orang-orang alim Pak, itu udah Masya Allah. Orang masih sayang sama dia, orang masih sayang sama Habib, sama Kiai, udah dipanggil sama Allah dah. Gitu. Gitu Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Masya Allah, ini luar biasa ini pengajian kita ini ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ini banyak bersyukur kepada Allah Pak. Bersyukur menjadi anak yang seperti ini sekarang ini. Tahu sholat, tahu masjid, bersyukur. Selamat akidah saya. Kenapa selamat akidah saya? Karena pemeliharaan dan penjagaan ibu bapak saya waktu kecil. Bayangkan itu. Itu yang harus kita bayangkan. Daripada cerita saya yang tadi itu. Selamat akidah saya mengenal Allah. Kenapa saya mengenal Allah? Karena pemeliharaan, penjagaan ayah ibu saya waktu saya masih kecil. Makanya doa itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selalu Allah mengingatkan kepada kita, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya, dosa kedua ibu aku, warhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira. Itu tekanan kalimat sebagaimana mereka itu memelihara aku, menyayang. Waktu kecil tadi kita diselamatkan sama dia. Kalau tidak diselamatkan waktu kita kecil, habislah kita. Seperti cerita kita tadi itu. Tiba-tiba dari luar negeri datang mencari orang tuanya. Orang tua lagi di masjid. Anak luar negeri ini udah kafir.
Karena tadi seorang tua menyerahkannya ke panti asuhan itu. Alhamdulillah, bersyukur kita selamat, anak-anak selamat. Itu Pak yang penting kita ingatin itu. Syukur nggak Pak? Syukur ya. Alhamdulillah selamat. Walaupun jelek-jelek seperti ini ya, rajin malasnya sholat, alhamdulillah. Selamat akidah saya, akidah Islam dan akidah iman saya selamat. Gitu Pak. Masih ada waktunya di. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aduh, serius banget saya rasanya sampai ke air mata ini. Aduh, ya Allah.